everyone. Etana is here. Are you okay or nah? Ya, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang self-esteem. And yes, we can all have it. Kita bisa kita bisa punya self-esteem. Otak nge-freeze tadi ya, kayak ngeblank sebentar. Tapi sebenarnya self-esteem itu emang tentang apa sih? Kalau misalnya kita artiin dalam bahasa Indonesia mah artinya harga diri. Loh, harga diri toh self-esteem. Yes. Ini materi yang aku bikin sumbernya itu satu, yaitu dari positivepsychologytoday.com. What? positivepsychology.com. Digabung nggak tuh dua website? nama dua website jadi satu. Aduh, etana. Ya, jadi self-esteem atau harga diri itu mengacu pada perasaan keseluruhan seseorang tentang nilai dirinya, tentang ukuran seberapa besar seseorang menghargai, menyetujui, atau menyukai dirinya sendiri. Kalau dari pakar self-esteem, namanya Morris Rosenberg, itu adalah sikap tentang seseorang itu menganggap apakah dirinya itu punya hal menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nih, kita lihat ya di sini. Oke. Jadi perasaan keseluruhan seseorang tentang nilai dirinya. Anggap aja kayak ngasih nilai dari 0 sampai 100, kalian ngasih diri kalian sendiri nilainya berapa? Apakah di bawah rata-rata 50 kah? 70 KKM, 75, 80 tuh KKM. Atau ya, saya mah di atas, yaitu 85 sampai 100. Di dalam self-esteem sendiri itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah self-competence, yang kedua self-liking. Self-competence itu adalah kepercayaan seorang terhadap dirinya kalau dirinya itu bisa membuat perubahan atau membuat keinginannya tercapai. Kalau kalian punya harga diri yang tinggi mah, sudah pasti kalian yakin sama diri sendiri. Oh iya, aku bisa berubah. Atau aku bisa membawa suatu manfaat, aku bisa mencapai keinginanku, goals, atau bisa melaksanakan rencana. Yang kedua itu adalah self-liking, penilaian individu terhadap diri sendiri. Apakah diri sendiri itu memandang kalau oh iya aku tuh orang baik, atau aku ngerasa aku orang yang buruk deh. Kan ada ya orang yang ngerasa dirinya itu hadir di dunia tuh punya tujuan. Ada juga yang ngerasa kalau dirinya itu aku mah gak ada harganya, merasa invisible, merasa kayak gak bisa terlihat, ngerasa ini tergantung sama penilaian sosial sih. Apakah individu itu mengambil nilai-nilai sosial dan itu dipakai untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Kalian tahu kan dengan istilah sampah masyarakat itu udah masuk ke low self-esteem. Kalau misalnya sampai ngerasa wah bagi masyarakat aku gak berguna. Kalau kalian merasa diri kalian berguna, kalian gak akan mikir kayak gitu. Lanjut, sebelum kita kesini ya tentang bentuk self lainnya, kita harus tahu ada berbagai faktor yang diyakini bisa mempengaruhi harga diri kita, yaitu meliputi genetika, kepribadian, pengalaman hidup, usia, kesehatan, pikiran, keadaan sosial, reaksi orang lain, dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal yang perlu kita ingat, catatan penting, bahwa harga diri itu tidak tetap, bisa diukur, bisa diubah. Artinya kita bisa menguji dan memperbaiki self-esteem kita. So, it's not the end of the story, guys. Kalian masih bisa do something about it, melakukan sesuatu tentang kondisi self-esteem saat ini.
Nah, kita masuk yuk ke bentuk self lainnya selain self esteem. Sebenarnya yang paling dasar itu adalah self concept atau konsep diri. Konsep diri itu adalah persepsi yang kita miliki tentang diri kita sendiri, yaitu menjawab pertanyaan sesimpel, siapakah aku? Aku tuh orangnya kayak gimana sih? Apakah aku itu punya hobi? Apakah aku punya keterampilan? Apakah ada area yang menurut aku lemah? Nah, itu self concept. Yang kedua, self image atau citra diri. Citra diri ini mirip dengan konsep diri, tapi bedanya tentang bagaimana kita melihat apakah contohnya yang paling erat sama self image itu ke penampilan fisik sih. Atau pandangan orang lain tentang diri kita. Apakah kita dianggap orang baik sama orang lain, ya image lah, ya citra. Atau kalau menurut fisik, apakah kita ngerasa udah cukup cantik, udah cukup sehat atau belum. Nah, itu self image. Dan kadang self image ini tidak sesuai atau tidak akurat, karena ya bisa aja bias. Ini kan cara kita berpikir tentang diri sendiri. Oke. Terus yang ketiga adalah self worth. Self-worth itu worthy. Kalau misalnya ada orang bilang I am worthy, artinya aku berharga, yaitu bagaimana orang itu mengakui kalau sebagai manusia kita itu layak untuk dicintai, dihargai, dilindungi, disamakan, dianggap, intinya ya berharga. Lalu ada self-confidence, ini kepercayaan diri, yaitu kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan, memecahkan masalah, dan berhasil terlibat dengan dunia. Kalau orang punya self-confidence dan juga self-esteem yang tinggi, wah udah deh, rasanya kalau ada hambatan tuh a piece of cake, gampang banget lah dihadapin. bukan karena dia ngeremehin ya, tapi orang yang punya self-confidence itu never underestimate themselves, gak pernah merendahkan kemampuan diri sendiri. Mereka yakin sama diri sendiri, dan juga ya mereka bakal berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik. Terus ada self-efficacy. Self-efficacy ini artinya adalah kemanjuran diri, yaitu mengacu pada keyakinan kalau seseorang itu punya kemampuan yang berbeda di tugas-tugas tertentu. Orang bisa berhasil di bidang tertentu. Ada yang bisa di bidang seni, sains, olahraga. Pokoknya kita punya skill dan bakat di bidang yang berbeda lah. Jadi ya kita nggak bisa dong berharap punya porsi yang sama. Kadang misal gini, aku jealous deh pengen bisa gambar, tapi ya mungkin kita berbakatnya bikin puisi. Itu bukan sesuatu yang harus kita permasalahkan sebenarnya, oke? Terus yang terakhir ada self-compassion. Compassion itu artinya welas asih, kasih sayang. Kalau misalnya kalian punya self-compassion, tandanya kalian percaya kalau diri ini itu layak disayangi, layak dijaga. Sama aja sih, mirip kayak self-worth. Kalau misalnya kalian punya self-worth, ya kalian otomatis juga melakukan yang namanya self-compassion. Memaafkan diri sendiri, menghindari sikap keras atau terlalu kritis terhadap diri sendiri. Pokoknya menganggap kalau, kalau aku bisa sayang sama orang lain, kenapa aku gak bisa sayang sama diri sendiri? Itu ya. Nah, ini tentang high self-esteem. Sebelum kita kesini, aku tahu ini tulisannya kecil, jadi kalau misalnya kalian gak bisa kelihatan di sini, ini pernah diposting di Instagram @hekosen.official. Aku bagian dari Hekosen, jadi aku suka posting materi di sana. Kalian bisa baca lebih jelasnya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada yang namanya hierarki kebutuhan dari teori Maslow. Jadi, kalian tahu bentuk segitiga, bagian paling atas itu kan yang paling penting dan yang paling bawah itu yang paling dasar. Jadi dalam segitiga itu, yang paling atas ada namanya self-actualization, yang kedua adalah self-esteem. Nah, ini peringkat kedua terpenting di dalam hierarki kebutuhan kita sebagai manusia.
Jadi kita sebagai manusia itu butuh yang namanya harga diri. Kayak kita perlu merasa bermartabat, berprestasi, mungkin kita bisa menguasai sesuatu, dan kita bisa mandiri. Ada juga yang pingin kebutuhan untuk diterima dan dihargai orang lain, misalnya kayak punya status atau prestige. Oke? Nah, seseorang yang punya self-esteem tinggi atau harga diri tinggi, mereka itu bisa bertindak tegas tanpa merasa bersalah, dan mereka merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka bisa fokus untuk saat ini, bisa juga merencanakan untuk masa depan. Mereka yakin ada kemungkinan, harapan, kesempatan di masa depan. Mereka menjadikan masa lalu sebagai pelajaran dan mereka nggak kejebak di masa lalu. Itu. Mereka juga mampu menggali jauh ke dalam diri mereka sendiri. Biasanya mereka juga adalah orang yang kreatif, out of the box, out of the comfort zone, punya hubungan yang penuh kasih dan hormat, karena mereka juga punya hubungan yang baik dengan diri sendiri, mengetahui nilai yang mereka pegang tuh apa yang prioritas, yang penting, berharga dalam hidup mereka. Ada juga mereka menghargai orang lain, jadi nggak cuma menghargai diri sendiri, mereka bisa menghargai orang lain tanpa merendahkan diri sendiri. Itu. Lalu ini low self esteem atau harga diri rendah. Kalau misalnya kalian mengkategorikan atau mencap diri kalian sendiri harga dirinya rendah, don't give up. Gue jadi inget meme ini K-pop, give up, no, don't give up, no. Oh my god. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada di posisi ini, kalian bisa banget step by step untuk merubah jadi high self esteem. Okay? But no pressure, nggak ada tekanan. Jangan sampai kalian ngelakuin ini terpaksa. Kalian bisa ngelakuin ini sampai kalian siap. Oke? Tapi teman-teman, kalau misalnya kalian ada di dalam low self esteem, kemungkinan ada beberapa masalah yang biasanya kalian hadapi kalau misalnya harga dirinya rendah. Yang pertama, ini kalian bisa jadi people pleaser. Orang yang penting orang lain senang, aku mah urusannya belakangan. Put yourself first, guys. Yang kedua, merasa pendapat kalian gak penting, merasa banyak yang benci sama diri sendiri. Maksudnya, kamu udah benci sama diri sendiri, orang lain kamu anggap juga gak suka sama kamu. Merasa apa yang dilakukan tidak pernah cukup baik. Bahkan kalau misalnya kalian berprestasi pun, kalian dapat pencapaian pun, kalian bisa menyelesaikan tugas atau ada goals yang tercapai, kalian masih ngerasa, aku mah gak seberapa, ini mah apa tuh. Terus di sini sangat sensitif terhadap pendapat orang lain, apalagi kalau dikritik, rasanya hancur. Meragukan setiap keputusan, merasa sulit menjaga hubungan, menghindari mengambil resiko atau mencoba hal baru, merasa sulit membuat batasan atau boundaries, lebih memperhatikan kelemahan, sering tidak yakin who you are, siapakah diri aku nggak tahu, aku nggak kenal sama diri aku gitu. Merasa sulit meminta kebutuhan dipenuhi. Jadi gini, kita boleh melaksanakan kewajiban memenuhi hak orang lain, tapi kan kita juga punya hak untuk dapat feedback, receiving the same energy that we gave. Nah itu. Dan yang terakhir, meragukan kemampuan atau peluang yang siapa tahu kalian bisa sukses. Mungkin kalian ngerasa you miss a lot of chance, kehilangan banyak kesempatan. Mungkin ada rasa regret, menyesal atau guilt, ngerasa bersalah sama diri sendiri, mengasihani diri sendiri, pity party atau ya kelamaan say sorry to yourself. I mean, ya jauh-jauh dari situ lah ya. Tapi apakah bisa kalian melewati tahapan itu? Ke tahapan sih enggak. Apakah kalian bisa keluar dari zona itu, zona
low self esteem atau apakah kalian bisa punya high self esteem? Iya, dengan cara membangunnya. Aku suka deh sama istilah membangun, karena tandanya ya kita bisa merangkak naik. Tandanya ya kita butuh proses. Membangun sesuatu kan gak ada yang instan. Oke? Yang pertama harus kalian lakukan adalah menggunakan kebiasaan motivasi yang lebih sehat. Do not punish yourself if you fail doing something. Kalau misalnya kalian gagal, kalau kalian ternyata goalnya nggak tercapai, biar next time kalian ngelakuin lebih baik, jangan pakai motivasi yang buruk, yaitu self punishment atau self critic yang jahat. No, don't. Yang kedua, selama 2-5 menit. Jadi kayaknya kalau aku ya 2 menit tuh nggak cukup, 5 menit lah, 5 menit dalam 24 jam, men. Selama apa sih? Coba menghargai diri sendiri, bilang terima kasih ke diri sendiri, udah berusaha yang terbaik, udah melalui hari ini, udah badan kita masih bisa berfungsi dengan baik, kita sehat, kita happy, kita masih bisa ngelakuin hal yang mungkin kedengarannya sangat amat basic, tapi ya itulah yang dihargain. Pencapaian kecil matters, ya. Pencapaian kecil itu juga harus di-mention, harus disebutin, diakuin. Oh iya, misalnya aku berhasil mandi hari ini, aku berhasil bangun pagi, aku berhasil makan tepat waktu. Nah itu kan cara kita merasa diapresiasi sama diri sendiri. Kalau orang lain tidak ada yang bilang good job ke kamu bisa bilang good job ke diri sendiri. Yang ketiga, udah terakhir aja, buru-buru amat. Yang ketiga, kalau kalian gak pede mengucapkan atau bilang dalam hati, kalian boleh bikin jurnal, kalian tulis. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa low, ngerasa rendah lagi, coba deh cek pencapaian kamu, hal yang kamu hargai dari sebulan terakhir misalnya. Jadi ada record, ada bukti kalau kalian pernah ada di posisi itu, posisi yang baik. Nah, yang keempat, kalau misalnya kalian melakukan kesalahan atau kegagalan, coba lihat dengan cara yang lebih positif. Sejujurnya aku baru aja buat kesalahan. Tadi aku bikin video, ya. Video ini. Tidak ada suaranya. Itu maksudnya apa ya? Iya itu, guys. Terus lanjut yang keberapa? Yang kelima. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Boleh sih sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain kalau tujuannya itu positif dan yang pasti tidak ngebuat kalian makin down. Kalau ini buat memicu semangat juang kalian, gak apa-apa. Tapi kalau kalian membandingkan diri hanya untuk membuat diri makin lebih buruk, for what, man? For what? Tujuannya apa? Apa yang dicapai dengan ngelakuin hal itu? Dan yang terakhir, coba ini urusannya sama circle. Man, pilih-pilihlah circle-circle yang make you feel better or somehow improve yourself, how you see the world. Kalian bisa dapat insight baru, kalian dapat skill baru, saling ngebantu, saling support, kalian ngerasa diterima di sana. Itu ngaruh banget daripada circle yang dikit-dikit ya bisa ngerusak mental, toxic, terlalu sad, terlalu dark, terlalu depressed, I don't know. Intinya circle itu ngaruh banget kalau misalnya kalian mau berkembang dan punya self esteem. Oke, teman-teman, thank you so much for watching this video. I hope ini aku bisa konsisten bikin videonya ya. Wow, sehari satu nggak tuh? Before I get busy. Jadi ya, I hope you enjoy today's video, and I see you again next time. Goodbye. Oh my god, I forgot something. Udah goodbye aja.
This kind of mistake happened, and that's okay. Why should be embarrassed about it? Ini sumber yang aku pakai dan ada rekomendasi bacaan yang bisa kalian cek, yaitu dari 1%. Di sini hubungannya sama self esteem. Siapa tahu bisa kalian baca dan ngebantu. Akan selalu ada cara untuk membantu diri sendiri. So if you want, kalian bisa baca di linknya, atau ini kan ada judul artikelnya ya, bisa kalian tulis. Oke? Ya, kali ini aku beneran saying goodbye guys.